Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Nanti kita akan membahas pada video ini pada plat satu arah atau disebut one way slab. Nah, ini plat satu arah. Nah, nanti video berikutnya bisa plat dua arah. Plat dua arah atau two way slab. Nah, ini yang kita bahas untuk desain plat, desainnya. Seperti pada video yang kemarin di sebelumnya itu kita waktu desain itu tujuannya ini adalah mencari MDN. Nah, kalau kita menyebut plat, kita asumsikan bahwa D-nya ini, nah N-nya ini tidak ada. Kalau N-nya ini tidak ada. Kenapa? Karena ukurannya, tebal platnya itu dibanding bentangnya terlalu kecil sehingga N-nya tidak ada. Nah, kemudian D-nya ini ada, tapi VU yang terjadi itu masih lebih kecil dari VC-nya. Nah, dimana VC itu sama dengan 1/6 akar F aksen C kali B kali D. Nah, ini boleh terjadi tapi semua ditahan oleh betonnya. Tidak, karena di plat itu tidak ada sengkang sehingga semua ditahan oleh beton. Jadi ketika kalau M-nya pasti terjadi dan ini menjadi besar. Nah, perbedaannya antara plat satu arah dan dua arah itu hanya model strukturnya yang berbeda. Yang maksudnya model struktur ini seperti ini, misalkan diasumsi seperti ini. Nah, itu nanti mendapatkan MDN. Nah, kalau pada plat D-nya ini harus lebih kecil, ini syaratnya ini. Nah, kalau misalkan VU-nya lebih besar maka dibutuhkan sengkang, hingga pada plat itu selalu seperti ini. Karena ukuran platnya itu selalu sama, yaitu 10 cm dan 12 cm. Ini selalu ini dimensinya. Kemudian B-nya ini selalu B-nya sama dengan 1 meter. Ini B-nya selalu ini. Dan ini kalau pada plat ini selalu ukurannya seperti ini. Maka ketika misalkan VU-nya itu lebih besar dari VC, maka bentangnya ini yang dikecilin. Mungkin ditaruh di tengahnya, dikasih balok anak lagi di sini, dikasih balok anak, sehingga nanti VC-nya akan selalu lebih besar dari VU. Sehingga karena momen itu sama dengan selalu ini bisa koefisien 0, berapa gitu kali Q L kuadrat. Nah, L kuadrat ini yang menjadi peran penting untuk bisa berapa besarnya, sehingga ketika D itu sama dengan setengah QL, maka L-nya ini yang harus dipendekkan, sehingga misalkan dikasih balok anak di tengahnya, hingga menjadi bentangnya menjadi setengah L, sehingga ini D-nya menjadi 1/4 QL, hingga lebih kecil D-nya ini, karena D ini sama dengan VU ini ya, jadi reaksi sama dengan VU, sehingga hasilnya akan lebih kecil. Jadi kalau pada plat harus diperhatikan hanya memainkan peran daripada L ini, supaya D-nya yang muncul atau reaksi yang muncul itu selalu lebih kecil dari VC-nya. Dimana VC-nya ini harus hati-hati di sini satuannya. Kalau kita misalkan ini MPa, berarti 1/6 kali ini MPa ini satuannya MPa. Berapa mutunya? Ini MPa satuannya. Nah, yang ini B-nya itu milimeter. Nah, ini yang D-nya adalah juga milimeter. Sehingga nanti terakhirnya dikalikan dengan 10⁻⁻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 ⁻
kadang-kadang kita keliru ini, sehingga satuannya ini harus diperhatikan. Ini harus posisinya MPa, ini milimeter, ini milimeter, supaya kita kendalikan bahwa VC-nya ini selalu lebih besar dari VU, baik yang plat 2 arah maupun yang plat 1 arah. Karena kalau dari sisi fisik plat 1 arah dan 2 arah ini sama, cuma fungsi dari tulangan itu yang berbeda. Pada saat di sini dia menjadi menjadi tulangan utama, tetapi di plat 1 arah dia menjadi tulangan bagi, karena letaknya tulangan bagi itu selalu tegak lurus dari tulangan utama. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena plat itu pasti tidak ada sengkang, pasti tebalnya 10. Ini kalau 10 cm itu adalah plat atap, kalau yang 12 adalah plat lantai. Nah, ini B-nya baik ini atap maupun lantai ini selalu 1 meter. Ini hitungannya adalah selalu B-nya menjadi 1 meter. Nah, ini antara perbedaan plat 1 arah dan 2 arah hanya cara mendapatkan MGN-nya yang berbeda. Artinya apa? Model strukturnya yang berbeda. Kita mulai dari model struktur yang plat 1 arah. Jadi yang ini ada M, D, N ini. Nah, ini plat 1 arah itu modelnya yaitu apa? Syarat utamanya 1 arah. Nah, 1 arah ketika LY-nya ini bentang yang lebih besar dibanding LX-nya. Nah, ini selalu lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari 2. Nah, ini 1 arah masuk 1 arah. Nah, kalau misalkan ini kita ambil contoh 1 plat, misalkan di sini ini ukurannya 4, sininya 3. Nah, ini termasuk plat 2 arah karena 4 dibagi 3. 4 bagi 3 sama dengan 1, berarti kurang dari 2. Nah, ini harus lebih besar. Ini untuk mendapatkan ini. Ini 2 arah. Supaya menjadi 1 arah, ini harusnya dibagi 2, sehingga LY 4 dibagi 2 itu lebih besar dari 2 atau sama dengan 2, sehingga ini termasuk plat 1 arah. Nah, ini perbedaannya plat 1 arah dan 2 arah hanya LY ini bentang panjang dibagi bentang pendek. Ini bentang panjang yang 4, bentang pendeknya yang 2, sehingga ini yang panjang dibagi yang pendek itu lebih besar dari 2, maka termasuk plat 1 arah atau one way slab. Nah, cara mendapatkannya cara mendapatkan strukturnya kita di model ini. Nah, ini contoh modelnya seperti ini. Nah, jadi di sini maka sudah jelas di sini berapa momennya. Ini adalah 1/8 GL kuadrat. Ini kalau platnya cuma 1 bagian ini. Nah, ini teman, tapi di sini 0 momennya. Tapi kalau di struktur beton ini harus ada momen tak terduga. Besarnya berapa? Nah, ini biasa 1/24 GL kuadrat. Nah, ini. Hingga semua momennya tergantung dari bentang dan beban. Kalau beban ini tidak mengalami perubahan karena bagaimanapun yang dirubah hanya bentangnya saja, supaya kalau ininya besar. Sehingga di sini otomatis kalau ini 1 bagian ini, maka reaksinya di sini menjadi 1/2 GL. Nah, ini asumsi. Nah, ini adalah momen tak terduga. Momen tak terduga. Nah, ini adalah kalau misalkan 1 plat, ini adalah cara mendapatkannya, sehingga momennya ini M-nya dapat, ini yang maksimumnya, terus momen yang mengalami negatif ini adalah 1/24 GL kuadrat, dan ini D-nya adalah 1/2 GL, sehingga N-nya ini adalah sama dengan 0. Ini kalau platnya 1 bagian. Nah, kalau misalkan platnya banyak bagian, misalkan ada 2. Nah, ini ada 2 gini, maka yang ke sini juga begitu. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa lihat di tabel berikut ini nanti untuk jenis-jenis struktur yang lainnya selain ini. Nah, ini nanti di sini ada koefisiennya, bisa
ini misalkan 1/14 misalkan, ini 1/14. Nah ini 1/16, ini 1/16. Nah ininya 1/9. Nah ini bisa dilihat di tabel berikut ini, sudah saya nanti lengkapi dengan tabelnya supaya nanti strukturnya seperti apa. Nah kalau yang ke arah sini, nah ini beda lagi. Ini cuma satu bagian berarti sama dengan yang di sini. Ini yang ke bagian yang di sini itu kalau plat satu arah. Nah ini kalau satu arah, jadi tujuan utamanya kalian harus mencari MDN ini. Hingga setiap model struktur ini, karena tanpa ada model struktur ini maka tidak bisa dicari MDN-nya, karena dengan modal struktur ini kita akan tahu berapa momen di lapangan, berapa momen di tumpuan. Kayak di sini, kalau kalian misalkan momen tumpuannya ada 1/16, ada 1/9, ada 1/16. Kita milih yang mana? Kalau kita mau ngambil yang 1/19, ya 1/9, kita ini yang paling maksimum. Yang lapangannya adalah 1/24. Tinggal pilih yang mana, yang paling besar atau ini. Tapi di lapangannya itu adalah jadi tidak boleh berbeda-beda. Kalau di teori di kampus bolehlah, misalkan momen maksimumnya seperti ini dihitung masing-masing. Ini yang 1/16 dihitung, yang ini dihitung sendiri, ini dihitung sendiri. Nah kalau ini hitungannya sama dengan ini, kalau 1/9 sendiri. Tapi kalau untuk di lapangan cukup cari yang mana yang paling besar. Momen lapangannya yang maksimum 1/14, kalau tumpuannya adalah 1/9, sehingga kita dapat datanya MDN. Dengan cara yang seperti ini kita dapat. Kita gunakan dicek lagi, nanti dicek momennya gimana, momennya. Nah ini momennya, terus D-nya, nah D-nya berapa, terus N-nya ini, N-nya adalah tidak ada karena tebalnya ini tipis, sehingga kita menghasilkan N-nya tidak ada, ini berarti tidak ada ini. Tinggal MD. Nah, kita cari momennya berapa, masukkan ini. Momen di sini kita hidup. Kalau plat ini mau balok, mau kolom semua, yang penting sudah dapat MDN ini, maka hitungannya sama. Yaitu kalau dari sisi dilihat dari momennya, kita cari dulu RN-nya. RN-nya berapa ini? MU, nah, dibagi P, dibagi B, bagi D. Nah ini kalau ini misalkan tebal platnya berapa, ngambil yang 12, misalkan selimutnya 9, tinggal kita masukkan. Ini satuannya seperti ini, MU. Nah kemudian nanti dicari W-nya. W-nya berapa ini? Nah W-nya misalkan ini, W sama dengan 0,85 dikali 1 dikurangi akar. Nah ini akar 1 dikurangi ini 2 kali 5, 353 dikali Rn dibagi F aksen C. Nah ini satuannya MPa, ini nanti satuannya MPa, ini satuannya. Nah dengan cara yang sama kita cari ρ-nya. ρ-nya sama dengan W dikali F aksen C dibagi Fy. Nah ini nanti dapat ρ-nya dapat. Ini rasio tulangan namanya, ρ ini rasio tulangan. Itu kondisinya harus ρ itu harus lebih kecil dari ρ min, ini harus lebih besar dari ρ min, dan harus lebih kecil dari ρ max. Nah ini semua ini nanti plat mau balok, kita kalau udah dapat MDN kita lebih mudah, sehingga kita cocok nih. Nah ketika ρ yang terjadi ini lebih kecil dari ρ min, maka dimensi yang tadi itu terlalu besar. Ketika ρ-nya ρ yang terjadi itu lebih besar dari ρ max, itu sama dengan strukturnya terlalu kecil, jadi dimensinya terlalu kecil, sehingga kita harus dicek di sininya. Nah kemudian waktu ngecek di momen ini, kita cek juga di D. D-nya itu karena ini plat itu tidak boleh ada. Kita cek di D-nya, ketika di plat itu VU itu harus selalu lebih kecil dari VC. Nah ini harus selalu, kita cek VU-nya. Maka ketika ini sudah seperti ini berarti sudah oke. Jadi sudah oke, N-nya sudah tidak ada, sehingga kita bisa menghitung
karena ini sudah nggak udah sengkang, maka yang kita hitung adalah tulangannya saja. Ketika rho, maka AS-nya itu sama dengan rho kali B kali D. Ingat ini B-nya adalah 1 meter karena ini plat. D-nya berapa, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, cuma yang harus dipahami di sini, misalkan ketika ketemu diameter 10, jaraknya 200. Ini artinya apa? Kalau nyari luasnya ini, luasnya itu sama dengan 1/4 kali 10, 1/4 pi D ya. Jadi 1/4 pi kali D kuadrat. Nah, ini luasnya. Nah, di sini 100. Nah, ini 100 apa ini? 100 mili dibagi 1000, ini 1000. Satuannya adalah kan 1 meter ini. 1 meter jadikan mili jadi 1000 bagi 200. Sehingga luasnya nanti ketemu berapa? Berarti kalau 1000 bagi 200 itu 5 kali luasnya. Nah, ini cara menghitung luasan di plat. Kalau di balok beda, B-nya itu sesuai ukuran baloknya. Kalau di plat itu adalah 1 meter ini. Sehingga cara menghitungnya ini ketemu 200, nanti dibagi berapa ininya, sehingga bisa dicari ininya. Ini berapa luasannya yang dibutuhkan untuk menghitung, yang dibutuhkan oleh sebuah plat. Nah, sehingga platnya itu modelnya apa? Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, yang di sini adalah harus hati-hati, karena kalau yang di balok itu beda lagi ini. Ini yang di sini adalah harus ini lebar dibagi jaraknya, berapa jaraknya yang dibutuhkan. Kalau misalkan ingin tahu berapa jaraknya di sini, tinggal kalian sini nanti dibagi berapa ini jaraknya. Misalkan di sini ketemu, nah ini AS-nya kan harus lebih besar dari ini. Rho BD ini, Rho BD berapa, hasilnya nanti ini AS ini dikalikan di sini, sehingga bisa dibagi. Jadi hanya memainkan per berapa dikali berapa dan seterusnya ya. Kita bisa menghasilkan ini plat satu arah, sehingga kita akan mendapatkan tergantung modalnya ini. Kalau misalkan ini panjang lagi ya ditambah panjang di sininya. Ya, sini terus gitu. Nanti untuk data-data tabelnya ini bisa dilihat di daftar tabel di video ini ya, sehingga kita bisa menghitungnya. Cuma yang penting kalau ini Q-nya yang di sini, Q yang ini satuannya adalah per meter panjang. Nah, kalau nanti yang di 2W itu adalah per meter persegi, sehingga bedanya situ. Jadi cuma ini dikalikan dengan lebarnya 1 meter itu, terus kalau yang ini tidak dikalikan apa-apa, sehingga kita biarkan. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.